Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar baik ya. Alhamdulillah. Ya, ibu juga alhamdulillah kabar baik. Apakah hari ini ada yang gak masuk? Baik, ibu akan absensi dulu terlebih dahulu ya. Arka, Gilby, Mahira, hadir. Jira, hadir, hadir. Melanie, hadir. Faiz, Faiz hadir nggak? Oh, Faiz hadir. Siapa? Widya, hadir. Siti hadir, Siti hadir. Oke, alhamdulillah ya. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah. Nah, ibu nanti akan membagi kalian 3 kelompok. Untuk materi tentang memandikan jenazah, ibu akan sedikit menjelaskan materi tersebut. Nanti yang 3 lagi yang mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Nanti ibu akan membagi tugas pada kalian. Nanti ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita saat memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat pada badannya. Nah, untuk jenazah laki-laki dimandikannya oleh laki-laki atau kerabat terdekat, dan jenazah perempuan dimandikannya oleh perempuan kecuali suami istri atau muhrimnya. Nah, selanjutnya ada ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Nah, untuk tata cara memandikan jenazah itu nanti kita akan mempraktekkan minggu depan. Nah, sekarang kita definisinya dulu tentang memandikan jenazah. Kalau untuk tata cara memandikannya jenazah itu buat minggu depan. Nah, ada di sini yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, ada yang tahu nggak siapa aja yang berhak untuk memandikan jenazah? Nah, untuk jenazah laki-laki yang memandikannya harus laki-laki, dan begitupun sebaliknya, kecuali suami atau istri. Nah, yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Nah, yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah, seperti kerabat jenazah, perempuan atau laki-laki. Nah, di sini ada cara memandikan jenazah. Ya, nanti itu untuk minggu depan. Nah, dan selanjutnya ada mengkafani jenazah. Nah, untuk untuk mengkafani jenazah itu nanti ada di kelompok yang pertama. Nanti sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu akan membagi kelompoknya, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk membahas tentang mengkafani jenazah dan mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah itu dengan tata caranya ya. Nah, jadi minggu depan kalian harus mempersiapkannya, mempersiapkan seperti alat-alat untuk memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Untuk minggu depan sama prakteknya nanti diskusikan sama kelompok yang udah ibu tentuin. Sebelum ibu mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, ibu akan membagi kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada Arka, Mahira, sama siapa, sama Putri. Nah, satu lagi sama Faiz. Nah, 4 orang untuk kelompok pertama tentang
mengkafani jenazah. Nah, untuk kelompok yang kedua ada untuk mensolatkan jenazah, yaitu kelompoknya Siti, Melani, siapa lagi? Ogilby sama Nadia. Nah, itu untuk kelompok mensolatkan jenazah. Nah, untuk kelompok yang ketiga, kelompok menguburkan jenazah, yaitu Baim, Rido, Widya sama siapa lagi, satu lagi, Siti Anissa. Nah, itu kelompok yang tentang menguburkan jenazah. Nah, untuk pertemuan minggu depan kalian harus sudah siap. Baik, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelasnya pimpin doanya. Ya, selanjutnya. Nah, baik anak-anak, sebelum melanjutkan materi inti pembelajaran, Ibu akan sedikit membahas tentang materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, ya, minggu kemarin kita mempelajari tentang konsep fikih dalam Islam. Nah, kalian sudah pasti sedikit-sedikit sudah paham tentang konsep fikih dalam Islam. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran tentang kewajiban mengurus jenazah. Nah, kita sebagai umat Islam, kita wajib melakukan kewajiban mengurus jenazah. Nah, karena mengurus jenazah itu bagi kita itu hukumnya, ada yang tahu mengurus jenazah itu hukumnya apa? Nah, ya, mengurus jenazah itu hukumnya adalah hukum fardu kifayah. Nah, artinya jika dalam suatu daerah kita ada yang meninggal, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Ada yang tahu nggak mengurus jenazah itu ada apa aja? Dalam kewajiban kita, mengurus jenazah. Nah, ada yang tahu nggak kewajiban mengurus jenazah itu ada apa aja? Ya, benar. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua apa? Ada yang tahu yang kedua? Nah, yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, ada yang tahu? Nah, yang ketiga, mensolatkan jenazah. Nah, yang terakhir ada menguburkan jenazah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar mengetahui bagaimana cara kita mengurus jenazah. Nah, seperti memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Nah, kalian agar mengetahui bagaimana kita saat menghadapi. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan langkah-langkah mengenai materi kita pada pagi ini. Nah, Ibu nanti
akan membagi kalian 3 kelompok. Untuk materi tentang memandikan jenazah, Ibu akan sedikit menjelaskan materi tersebut. Nanti yang 3 lagi, yang mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah, nanti Ibu akan membagi tugas kepada kalian. Nanti Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kita saat memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat pada badannya. Nah, untuk jenazah laki-laki dimandikannya oleh laki-laki atau kerabat terdekat, dan jenazah perempuan dimandikannya oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. Nah, selanjutnya ada ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Nah, untuk tata cara memandikan jenazah itu nanti kita akan mempraktekkan minggu depan. Nah, sekarang kita definisinya dulu tentang memandikan jenazah. Kalau untuk tata cara memandikannya jenazah itu buat minggu depan. Nah, ada di sini yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, ada yang tahu nggak siapa aja yang berhak untuk memandikan jenazah? Nah, untuk jenazah laki-laki, yang memandikannya harus laki-laki, dan begitupun sebaliknya, kecuali suami atau istri. Nah, yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Nah, yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah, seperti kerabat jenazah, perempuan atau laki-laki. Nah, di sini ada cara memandikan jenazah. Ya, nanti itu untuk minggu depan. Nah, dan selanjutnya ada mengkafani jenazah. Nah, untuk mengkafani jenazah itu nanti ada di kelompok yang pertama. Nanti sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagi kelompoknya, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk membahas tentang mengkafani jenazah dan mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah itu dengan tata caranya ya. Nah, jadi minggu depan kalian harus mempersiapkannya, mempersiapkan seperti alat-alat untuk memandikan jenazah, mensolatkan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah untuk minggu depan. Sama prakteknya nanti diskusikan sama kelompok yang udah Ibu tentuin. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, Ibu akan membagi kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada Arka, Mahira, sama siapa, sama Putri. Nah, satu lagi sama Faiz. Nah, 4 orang untuk kelompok pertama tentang mengkafani jenazah. Nah, untuk kelompok yang kedua ada untuk mensolatkan jenazah, yaitu kelompoknya Siti, Melani, siapa lagi? Ogilby sama Nadia. Nah, itu untuk kelompok mensolatkan jenazah. Nah, untuk kelompok yang ketiga, kelompok menguburkan jenazah, yaitu Baim, Ridho, Widya, sama siapa lagi, satu lagi, Siti Anissa. Nah, itu kelompok yang tentang menguburkan jenazah. Nah, untuk pertemuan minggu depan kalian harus sudah siap. Nah, untuk minggu depan setiap kelompoknya harus sudah siap. Kalian harus sudah siap menjelaskan materi dan mempraktekkan tentang materi. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang ingin ditanyakan mengenai memandikan jenazah? Apa yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, insya Allah sudah paham.
Oh, baik, alhamdulillah. Mungkin kalian sudah paham tentang tata cara memandikan jenazah. Nah, baik, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.